ABC, Ajahra Bincang Cerdas, mencerdaskan lewat perbincangan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas semua, mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan menjadi hal utama di masa pandemi ini. Para ahli telah berpacu dengan waktu untuk dapat melindungi penduduk bumi dari pandemi. Keluarga sebagai entiti masyarakat terkecil sangat menentukan tingkat keberhasilan. Karena keluarga yang sehat akan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sehat akan menjadikan negara yang kuat. Untuk itu topik kita kali ini adalah keluarga sehat, negara kuat. Iya, telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber hebat yang luar biasa, Ibu Nur Adriah. Beliau adalah School Director dan juga mahasiswa S2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, jurusan Gizi Masyarakat. Kita sapa Bu Nur Adriah dengan biasa disapa dengan Bu Nunun. Assalamualaikum Bu Nunun. Waalaikumsalam Bu Sinta, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, salam sehat ya Bu ya, sehat selalu. Iya luar biasa ya. Iya, Bu Nunun beliau di tengah aktivitas yang sangat beragam, yang sangat luar biasa. Beliau mendidik langsung putra-putrinya dan senantiasa menyediakan masakan sehat untuk keluarga. Nah, Bu Nunun bisa menjelaskan mungkin kepada sahabat cerdas semua bagaimana nih di tengah pandemi kita bisa melindungi anggota keluarga untuk tetap sehat. Silakan Bu Nunun. Oke, ya. Terima kasih banyak ini Bu Sinta untuk mengajak saya diskusi ini, ngobrol-ngobrol. Udah lama kangen ya Bu ya. Yang pasti memang zaman masa sekarang ini, pandemik ini memang kita memang diminta untuk kreatif, untuk bisa melakukan apapun dan melakukan kreativitas kita walaupun di dunia maya. Tapi kita tetap ketemu ya Bu. Oke, tadi dengan tema keluarga sehat, negara kuat itu keren banget temanya. Yang pasti memang kalau saya sih sepakat dengan bahwa dari keluarga yang sehat itulah akan menghasilkan generasi-generasi yang kuat. Jadi kita mulainya dari keluarga dulu sebelum kita berbicara cakupan luas masyarakat dan negara seperti itu. Jadi Bu, ini sebenarnya saya sih lebih kepada ingin menjelaskan pengalaman sih sebenarnya bagaimana saya menghandle kesehatan di rumah, mulai dari diri saya sendiri dan saya bawa itu ke anak-anak dan keluarga yang ada di rumah suami seperti itu. Jadi pengalaman ini mulainya itu sih sebenarnya 4 tahun yang lalu, bukan karena pandemi ya, bukan karena pandemi. Ini dampak dari aktivitas yang kita lakukan setiap hari di rumah seperti itu. Jadi ini kita lakukan 4 tahun yang lalu dan itu pasti ada return point-nya ya. Waktu itu saya sempat operasi usus buntu dan saya merasa pada saat itu sudah olahraga yang cukup, saya makan sehat, tapi ternyata usus saya kok rusak seperti itu, usus buntunya ya yang bermasalah seperti itu. Jadi berangkat dari situ saya berpikir bahwa, dan waktu itu saya sakit, sempat dirawat karena operasi. Jadi saya berpikir pada saat saya di rumah sakit, anak-anak siapa yang handle ya gitu. Jadi prinsipnya adalah yang pertama sekali yang harus sehat itu adalah seorang ibu gitu, karena ibu itu punya peranan besar untuk bagaimana mendidik dan mengasuh anak di rumah seperti itu. Jadi kita sendiri yang harus sehat sebagai seorang ibu, itu dulu yang harus kita pikirkan bagaimana membuat kita sehat sehingga kita tidak punya kendala untuk mendidik dan mengasuh anak-anak di rumah seperti itu. Baru cakupan luasnya keluarga, dan cakupan luasnya lagi adalah masyarakat sekitar. Dan pastinya pada saat keluarga kita sehat, kita bisa memberikan contoh kepada keluarga yang lain dan terus ketok tular ya istilahnya, supaya apa yang mereka lihat dan ternyata bermanfaat buat kami sekeluarga, pastinya yang lain juga akan ikut dan akhirnya itu akan menyebar luas sampai cakupannya bahkan negara. Kenapa disebut keluarga sehat, negara kuat? Jadi berawal dari 4 tahun yang lalu seperti saya ceritakan tadi, dan dampaknya luar biasa pada saat pandemi ini Bu Sinta gitu. Kami merasa bahwa jujur sepertinya kami sekeluarga sudah kena nih sudah kena COVID-19 tapi tak bergejala. Gejala ada, waktu itu kita sempat, saya boleh sedikit cerita ya,
tentang kenapa saya bilang bahwa kayaknya kita udah kena deh sekeluarga nih gitu. Jadi artinya gini, kita berbicara kondisi sekarang ya Bu Sinta, bahwa kita dengan kondisi yang pandemi COVID-19, apa sih perannya kesehatan di keluarga itu untuk menghadapi kondisi seperti ini, seperti supaya kita tidak menjadi objek dari permasalahan dunia pada saat sekarang. Jadi pada saat itu mungkin setahun yang lalu pas banget ya, di akhir Januari saya itu jalan ke keliling Eropa gitu untuk studi banding ke Helsinki, Finlandia, dan pada saat itu juga kita sudah ada pandemi COVID-19, cuman masih di Wuhan, masih di Cina dan Korea, Jepang kalau nggak salah ya gitu. Jadi dengan saya keliling Eropa itu dan saya singgah ke satu negara ke negara yang lain, pasti sebenarnya resikonya sangat tinggi gitu, karena berkumpul banyak orang dari berbagai dunia, yang mana mungkin bisa jadi ada salah satu di antara mereka yang terkena atau terpapar virus ini gitu. Cuman kita waktu itu perjalanan nggak salah sekitar 2 minggu ya, dari satu negara ke negara yang lain, dan sempat pada saat itu saya waktu pas ke Helsinki itu ya, karena saya sendiri, saya satu taksi karena supaya murah nih ya sama mahasiswa dari Korea gitu. Itu juga deg-degan sih gitu, ngelihat orang Korea pada saat itu tuh khawatirnya waduh ini jangan-jangan saya tertular segala macam. Tapi saya merasa bahwa selama daya tahan tubuh saya bagus, virus apapun itu pastinya kalau ataupun ada pasti cuma nempel gitu. Itu sih prinsip saya pada saat itu. Jadi merasa yakin bahwa saya merasa daya tahan tubuh saya bagus pada saat itu. Jadi perjalanan itu, dan pada saat kita pulang itu Februari, dan kita kan PSBB itu mulai Maret ya Bu ya gitu. Jadi pada saat itu kami tidak apa-apa, saya sama suami ya, kami nggak apa-apa gitu, tidak ada istilahnya tidak terpapar ya gitu. Padahal kita udah keliling dari satu airport ke airport yang lain dengan berbagai manusia gitu ya, orang-orang dari berbagai negara gitu, aman. Dan setelah perjalanan pada saat itu PSBB dan benar-benar kita tahu bahwa kita di rumah gitu, dan di situ saya bus anak-anak lebih kepada, sebenarnya sebelum kita pandemi ini saya sudah memberikan pendidikan kesehatan di rumah kepada anak-anak gitu. Jadi artinya karena saya juga, profesi saya juga ada school director, saya mengelola sebuah sekolah, dan sebelum pandemi ini pun saya menerapkan program pola makan sehat di sekolah saya, sampai saya membuka program makan sehat itu dan wajib buat siswa gitu. Memang sih dampaknya terjadi pengurangan siswa karena tidak banyak orang tua yang setuju dengan program itu gitu. Tapi tetap saya jalan gitu, karena saya rasa ini penting banget. Saya sudah membuktikan selama kami menerapkan pola makan sehat itu, anak-anak dan saya dan suami itu alhamdulillah, sakit sih paling flu gitu ya, meriang bisa dihitung ya dalam kurun 4 tahun itu bisa sekali cuma 2 kali gitu. Jadi emang it works gitu, jadi itu berhasil sekali gitu. Dan saya ingin sekali membagi pengalaman ini kepada keluarga-keluarga lain gitu, dan lewat sekolah, mulai dari komunitas sekolah, orang tua siswa, dari saya buka kelas namanya kelas Mama Sadar Sehat gitu untuk menginformasikan gitu. Jadi sebelum pandemi ini pun sudah melakukan hal itu. Jadi begitu ada pandemi, anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Memang sih ini proses pendidikan, yang namanya pendidikan itu adalah sebuah proses yang memang nggak cepat, bukan sesuatu yang instan gitu. Jadi saya mengajarkan anak-anak itu untuk makan sayur, makan buah, terus kemudian olahraga, bergerak seperti itu bukan hal yang mudah memang, tapi memang harus sabar, harus konsisten dan komit gitu loh untuk program ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau handle anak-anak gitu? Guru punya keterbatasan karena tidak setiap hari bertemu sama anak-anak kita gitu. Walaupun mereka mendapatkan pendidikan juga sih di sekolah tentang kesehatan, tapi tetap implementasinya di rumah. Jadi saya lakukan itu mulai dari rumah, dan untuk yang membuat anak yang tadinya saya tahu bahwa paham dari dulu, saya memang tidak mengajarkan anak sejak kecil itu makan sayur rutin segala macam, itu kesalahan saya sebagai orang tua, sebagai mama gitu ya. Tapi saya tidak menyerah, bahwa saya yakin anak-anak pasti akan bisa melaksanakan ini pada saat kita komit, konsisten, dan memberikan contoh kita sebagai role model gitu. Jadi di rumah sejak 4 tahun yang lalu, pelan-pelan saya berikan arahan, tidak hanya menyiapkan makanan sesibuk apapun saya, karena kegiatan saya juga banyak. Saya berupaya untuk menyiapkan makanan di rumah untuk anak-anak saya, karena itu adalah sebuah investasi waktu. Juga saya rasa bahwa pada saat anak-anak sakit pasti kita sedih, kita harus merawat, kita harus melihat dia merasa sakit dan segala macam. Jadi itu motivasinya. Jadi saya membuat anak-anak
saya sehat, keluarga saya sehat, seperti itu, termasuk suami. Nah terus kemudian mereka diajarkan, kenapa sih harus makan sehat, kenapa harus makan sayur, kenapa harus makan buah, kenapa harus olahraga, kenapa harus bergerak, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana, jadi saya berikan reasonnya gitu, nggak hanya sekedar nyuruh-nyuruh aja, tapi saya berikan contoh, saya berikan juga alasannya, karena saya tahu anak-anak udah bisa diajak berdiskusi gitu. Nah ini adalah bagian dari pendidikan di rumah. Menarik sekali ya terkait dengan tadi pendidikan kesehatan di rumah. Nah tentu kan ini kita harus ada program nih dalam kondisi pandemi. Mungkin sahabat cerdas di rumah yang saat ini stay home dan membersamai putra putrinya di rumah nih perlu lifestyle seperti apa sih gitu ya? Yang mungkin ada sedikit patron gitu yang bisa diterapkan. Karena seringkali ya sebelumnya kita yang mungkin tidak terlalu aware dengan kesehatan ya, Masya Allah Bu Nunun sebelumnya juga sebelum pandemi sudah ini ya sudah mulai ini. Nah kita mungkin sahabat cerdas semua yang memang saat ini menghadapi kondisi kadang juga apa yang perlu dilakukan nih, lifestyle apa yang perlu kita terapkan di rumah untuk bisa melindungi anggota keluarga dari tetap sehat seperti itu. Silakan Bu Nunun. Bu Sinta, jadi lebih ke lifestyle ya. Jadi saya sedikit melanjutkan yang tadi. Bagaimana kita di keluarga itu menyiapkan anak-anak kita adalah generasi penerus negara ini ya gitu. Bagaimana dari rumah kita ajarkan pendidikan kesehatan kepada mereka, itu peran kita yang cukup besar gitu. Baik kita mama, baik kita papa gitu. Jadi lifestyle yang saya lakukan di rumah nanti akan dijelaskan setelah penjelasan berikut ini yang saya lanjutkan tadi ya gitu. Jadi artinya di sini proses mengajarkan kepada anak-anak tentang pendidikan kesehatan itu memang butuh waktu. Tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu, marah-marah, terus kemudian berikan punishmentnya tapi bukan yang gimana-gimana ya gitu. Misalnya contoh, kalau nggak makan sayur nggak boleh main games. Itu sederhana sih, tapi buat anak-anak itu adalah satu hal yang berat sekali karena mereka suka games. Kalau nggak makan sayur, handphone mama sita. Nah, jadi hal-hal yang sederhana seperti itu kita bisa terapkan gitu. Jadi artinya mereka harus tahu bahwa ini penting. Nah, begitu pandemi lebih kencang lagi gitu loh, bahwa nih karena gitu, bener ya, pada saat kita sehat, mau virus apapun yang ada di sekeliling kita, kita bisa survive. Jadi artinya pendidikan kesehatan di rumah itu tujuannya buat mempersiapkan anak-anak untuk survive. Karena kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa lagi. Pandemi ini akan berakhir di tahun ini, tahun depan, dan tidak hanya berakhir di sini. Nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mereka kalau tidak memiliki kemampuan untuk survive dalam hal itu, mereka nggak akan selamat. Prinsip sederhananya sih seperti itu gitu. Nah, yang seperti saya katakan bahwa ini kepada lifestyle tadi ya, ini ada hubungannya sih. Kami sepertinya sudah terpapar COVID-19 gitu loh. Pada saat itu kita ada acara di Medan, acara saudara gitu, nikahan ponakan saya gitu. Kita semuanya sekolah ke sana gitu. Udah jelas ya kita naik pesawat, terus pada saat pernikahan itu rame orang dan segala macam. Saya pada saat mau berangkat itu ngajak anak-anak itu, saya udah siap dengan konsekuensi bahwa kita akan terpapar nih, karena gimana juga kami yakin memang virus itu ada gitu. Saya memang terima konsekuensi itu dan siap, tapi saya nggak tahu gimana. Saya merasa yakin bahwa selama daya tahan tubuh kuat, pasti kita akan bisa survive gitu. Saya yakin saya dan anak-anak dan suami itu dengan pola makan kita ini, kita punya imunitas yang kuat gitu. Dan artinya bukan takabur atau sombong ya, tapi karena keyakinan itu, dan memang ini semuanya scientist ya gitu loh, bahwa scientific approach lah gitu. Jadi virus itu sama seperti kayak virus batuk, flu segala macam gitu. Dia akan nyerang kalau daya tahan tubuh kita lemah. Seperti itu gitu. Dan obatnya pun sederhana sebenarnya. Pada saat daya tahan tubuh kita naik lagi, maka dia akan hilang gitu. Nah, pada saat itu pulang dari Medan itu satu persatu kita tuh nggak bisa nyium. Karena salah satu contoh, salah satu indikasi bahwa kita terpapar itu adalah tidak bisa mencium ya, aroma, merasa segala macam. Pertama suami, terus kedua saya, itu beda sehari-hari tuh. Terus kemudian anak yang kedua, anak yang pertama, dan yang terakhir yang paling kecil gitu. Jadi mungkin berdasarkan urutan daya tahan tubuh siapa yang paling kuat gitu. Tapi kita tidak merasa seperti ada apa-apa, kita tidak sakit, kita tidak demam, tidak sesak nafas segala macam. Cuman hanya nggak bisa mencium aroma saja gitu. Jadi kita isolasi mandiri pada saat 2 minggu ya. Dan pada akhirnya kita terakhir kita swab test segala macam negatif sih gitu. Cuman ini memang sih masih seperti asumsi ya.
belum terbukti, karena pada saat itu kita tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit, karena saya pikir kita nggak ada masalah apapun, cukup isolasi mandiri. Dan setelah 2 minggu kita swab test, kemudian kita PCR dan hasilnya negatif sih gitu. Jadi seperti itu Bu Sinta. Dan pada saat itu saya katakan pada anak-anak bahwa nih hasil dari lifestyle yang kita laksanakan selama ini sebelum pandemi. Pola makan sehat, banyak bergerak. Anak-anak saya terutama yang SMP SMA ya, saya ajarkan untuk, saya minta untuk jadwalkan olahraga setiap hari di rumah walaupun 30 menit gitu. Kalau yang anak pertama itu biasanya treadmill, anak kedua itu biasanya lakukan exercise seperti kayak main basket dan segala macam, harus bergerak. Dan memang sih Bu gitu, di masa pandemi ini yang paling sangat harus jadi concern itu adalah anak-anak nih, karena mereka itu benar-benar sedentary lifestyle banget gitu loh, mager istilahnya. Karena di depan komputer yang mana mereka harus belajar online, itu tuh jadi jarang. Udahlah mereka seharian harus belajar sekolah lewat komputer gitu ya, mereka duduk aja. Nah terus kemudian selanjutnya itu mereka main games atau mungkin browsing, chatting segala macam gitu. Jadi itu gaya hidup yang benar-benar sebenarnya harus kita hindari gitu, karena itu mempengaruhi kesehatan juga gitu. Jadi saya mewajibkan anak-anak, sampai saya bikin sebuah peraturan di rumah gitu ya, apa yang harus dilakukan. Jadi kayak timetable gitu di rumah tentang apa sih yang harus dilakukan. Pagi itu udah pola makan kita setiap hari, bangun tidur itu minum air putih, terus kemudian lanjut sarapan buah, terus kemudian snack pagi, makan siang, dan setiap porsi makan itu saya selipkan sayuran, ada buah juga. Nah terus yang paling penting, walaupun mereka tetap makan sehat, tapi kalau tidurnya tidak teratur, terus jarang bergerak, sama aja gitu. Jadi semuanya itu saya terapkan harus bergerak, nggak harus olahraga tapi bergerak. Jadi nggak harus di depan komputer gitu loh, nggak harus di depan laptop, harus bergerak. 20 menit istirahat. Saya suka tegur kalau saya ada di rumah, saya langsung ketok pintunya, istirahat gitu. Terus kemudian yang kalau bisa sih sebisa mungkin mereka olahraga, terus keluar hidup udara luar, bergerak yang pasti. Terus kemudian istirahat juga, tidur itu paling penting gitu. Jadi malam hari sebisa mungkin minta mereka untuk tidur maksimal jam 10, karena itu penting. Pada saat daya tahan tubuh kita bagus itu istirahat itu penting banget. Jadi ibaratnya kayak komputer itu ya, itu tuh di refresh gitu loh pada saat kita tidur. Besok bangun pagi daya tahan tubuhnya naik lagi. Jadi lifestyle itu yang saya laksanakan di rumah Bu Sinta gitu. Jadi makan sehat, bergerak gitu loh, olahraga, istirahat yang cukup, dan happy pastinya. Jadi itu yang penting ya Bu Nunun. Menarik sekali ya, sahabat cerdas semua ya, lifestyle yang disampaikan tadi sama Bu Nunun ya. Jadi makanan yang sehat, olahraga cukup ya, juga tidur ya, tidur yang memang sudah teratur seperti itu ya, Masya Allah. Nah Bu Nunun, ini kan ada peribahasa you are what you eat gitu ya. Apa yang dimakan itu akan menjadilah diri kita, dan sangat menentukan tingkat imun ya, daya tahan tubuh kita gitu. Nah mungkin Bu Nunun ini kan pada kuliah lagi nih di S2 Gizi Masyarakat. Nah kira-kira nih menu ya betul ya, Riasa nih bisa sharing dong ke sahabat cerdas semua nih ya, kira-kira menu apa, jenis makanan apa gitu kan ya, mungkin menghindari fast food gitu kan, makanan-makanan organik atau seperti apa nih gitu kan, supaya itu juga pengetahuan baru buat kita semua, sehingga bisa menyajikan makanan-makanan yang sehat untuk anggota keluarga kita ya. Silakan Bu Nunun. Terima kasih Bu Sinta sudah mengingatkan bahwa saya sekarang mahasiswa S2 FKM UI. Sampai lupa deh. Jadi teman-teman Bu Sinta dan teman-teman semua ya, audiens, saya ngambil S2 di FKM UI peminatan gizi masyarakat itu ya karena saya concern sekali gitu loh dengan kesehatan, khususnya untuk keluarga gitu. Karena penting banget. Kenapa saya punya pemikiran bahwa negara yang kuat itu adalah dasarnya dari sebuah keluarga yang sehat gitu. Jadi dengan demikian saya kemarin itu ngambil S2 lagi ya untuk gizi, karena memang saya ingin concern di sini dan pendidikan kesehatan keluarga, lebih fokusnya tuh di situ gitu. Jadi tadi pertanyaan Bu Sinta tentang makanan apa aja nih yang untuk kita supaya sehat, daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita baik dan tetap terus terjaga supaya terhindar dari virus ini gitu. Sebenarnya sih kalau dulu itu, kalau gizi yang dipopulerkan oleh pemerintah dulu itu kan adalah 4 sehat 5 sempurna ya gitu. Kalau sekarang itu udah diganti dengan
pola makan gizi seimbang. Seperti itu Bu Sinta gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pola makan gizi seimbang ini? Artinya adalah kita makan, kalau sekarang kita tahu bahwa cukup banyak pola makan ya, atau diet gitu ya. Ada diet keto lah, ada diet paleo, ada diet food combining dan segala macam gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memenuhi asupan nutrisi kita itu dengan pola makan gizi seimbang. Kenapa disebut seimbang? Karena zat gizi itu tuh cukup banyak gitu. Jadi kita nggak bisa cuman hanya makan satu zat gizi saja gitu loh. Jadi harus semua zat gizi kita konsumsi dalam satu piring nasi gitu. Kalau saya biasanya menyajikan untuk anak-anak dan saya sendiri itu biasanya satu piring nasi itu harus lengkap isinya, yang disebut dengan seimbang itu tadi ya. Ada karbohidrat, ada vitamin, ada mineral, ada protein, ada lemak. Jadi nggak ada tuh yang namanya nggak makan nasi, nggak ada itu yang namanya kurangin lemak, nggak ada yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak ada. Jadi semua zat gizi itu saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Karena ternyata satu zat gizi itu dia akan bisa dicerna dengan baik, dia bisa diserap oleh tubuh jika diisi atau dibantu oleh zat gizi yang lain. Bayangkan gitu ya. Jadi makanya kalau kita hanya mengkonsumsi satu zat gizi saja atau beberapa saja, itu maka tidak akan sempurna dan tidak akan maksimal gitu. Jadi sebenarnya sederhana, kita sudah terapkan kok, orang-orang di sekeliling kita juga menerapkan bahwa makan sayur, makan buah, makan karbohidrat, makan ikan gitu ya, protein, lemak dan segala macam, cukup menjaga itu gitu. Kalau ataupun saya sih menerapkan bahan pangannya dengan menggunakan organik sebisa mungkin sih ya gitu, karena itu lebih kepada hal-hal yang sudah saya pelajari sebelumnya. Tapi jika pun tidak menemukan yang organik, itu tidak ada masalah gitu. Sebisa mungkin asupan sayuran, buah-buahan itu dicukupkan setiap harinya. Jadi kalau satu hari itu porsi sayuran tuh harus 3 porsi. Ibarat sebut porsi itu adalah satu mangkok ya gitu. Porsi sayuran untuk sarapan pagi, sayuran makan siang, dan sayuran makan malam. Kemudian olahraga yang cukup, terus kemudian bergerak yang paling penting. Kalau misalnya nggak sempat olahraga, nge-gym atau nggak apa sih, paling penting banyak bergerak. Sedentary lifestyle atau mager kaum rebahan lah istilahnya kalau anak zaman now itu ya, itu dihindari gitu. Benar, nyiram tanaman, terus mungkin nyuci piring, apalah yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah gitu. Bergerak, yang paling penting bergerak dan istirahat yang cukup. Dan hubungan sama gizi tadi Bu Sinta, bahwa itu tadi pola makannya gizi seimbang saja gitu. Jadi satu porsi piring itu setengahnya itu sayuran, setengah piring ya, seperempatnya karbohidrat, yaitu berupa nasi ya. Orang mungkin ada kentang mungkin atau nasi. Kalau saya kebenaran makannya nasi kuning atau nasi coklat atau nasi merah gitu, organik memang. Terus seperempat piringnya lagi itu protein dan lemak. Jadi vitamin mineralnya dapat dari mana? Dapat dari sayuran. Karbohidratnya dari mana? Dari nasi atau kentang atau pati-patian yang lain atau biji-bijian yang lain. Terus kemudian untuk protein dan lemaknya dapat dari mana gitu loh, dari ikan, dari daging ayam, daging sapi, dari telur, seperti itu. Jadi porsinya itu dicukupkan seperti itu gitu. Dan kami sekeluarga menghindari yang namanya makanan proses pabrik sejak 4 tahun yang lalu. Kalau ataupun pernah itu kami sebut wisata kuliner sesekali boleh gitu. Misalnya contoh kayak yang makanan proses itu adalah makannya sudah melewati proses kimiawi gitu loh. Jadi sebisa mungkin kami sekeluarga itu makan makanan yang alami dan diproses sendiri di rumah, atau misal kita makan di luar pun kita memang makanan yang memang diproses gitu loh, proses alami ya gitu. Benar-benar menghindari makanan proses pabrik karena di situ gulanya banyak sekali, udah jelas, zat pewarna, zat kimia, penyedap, pengawet segala macam. 5P itu tadi ya gitu, yang benar-benar harus dihindari. Itu pemicu untuk menurunkan daya tahan tubuh tuh di situ. Jadi seperti itu Bu Sinta. Iya, aduh, makasih nih udah tips-tipsnya ya. Jadi, nah dalam menyediakan makanan di rumah nih, barusan kan mendapat dijelaskan nih kalau bisa kita yang organik, menghindari frozen food ya, makan makanan yang sudah diolah yang cukup lama, apalagi pakai pengawet, penyedap dan sebagainya ya. Nah, ini kan dalam kondisi saat ini boleh dibilang ibu rumah tangga nih menyediakan 24 jam nih makanan gitu ya, anak-anak tuh harus tersedia. Nah, mungkin ada resep-resep praktis atau makanan apa nih yang bisa terjadi dengan praktis tetapi tetap sehat gitu Bu Nunun ya,
bisa memenuhi gizi, tapi juga praktis, karena kan kebayang kalau harus masak setiap makan itu kan kebayang berapa kali ya. Mungkin Bu Nunu bisa share kira-kira makanan, jenis makanan apa, ini secara praktisnya nih gitu ya kan, seperti apa untuk sahabat cerdas bisa diterapkan di rumah, karena ini pastinya setelah ini sahabat cerdas semua punya semangat ya untuk bisa menyediakan bagi anggota keluarganya makanan sehat. Nah mungkin bisa untuk menambah semangat, kira-kira apa nih yang hal yang mudah yang bisa disajikan praktis tapi tetap sehat gitu ya, silakan Bu Nunun. Oke. Tadi Bu Sinta sempat menyebutkan you are what you eat. Itu saya senang banget, sampai ini sebenarnya ada sih di tembok saya tuh ada lukisan you are what you eat gitu. Slogan ini nih benar-benar memotivasi gitu ya. Artinya apa yang kita itu adalah apa yang kita makan gitu loh. Terlihat dari pancaran wajah juga pada saat kita makan apa ketahuan gitu loh dari wajahnya gitu ya, air muka itu tidak bisa bohong. Nah, kembali lagi tadi seperti kata Bu Sinta gitu, bahwa apa sih yang praktis untuk pola makan di rumah gitu buat ibu-ibu rumah tangga yang nggak ibu rumah tangga sih, ibu kerja juga sekarang di rumah ya gitu, yang supaya tetap menyediakan makanan sehat, karena sekarang ini pandemi yang WFH ya, ibu-ibu itu kebanyakan di rumah dibanding di luar gitu ya, jadi punya kesempatan banyak, waktu yang banyak untuk menyediakan makanan di rumah gitu. Kalau dibilang praktis gimana ya, bisa sih dibilang praktis gitu. Yang disebut praktis di sini pengolahannya atau gimana nih Bu Sinta? Ya, tentu dalam hal penyajian ya, baik pengolahan, misalnya ada makanan yang bisa kita sajikan dari pagi sampai malam itu tetap bisa fresh misalnya dengan jenis menunya. Iya, ya. Nah, ini nih poin yang paling penting. No pain, no gain. Jadi artinya segala sesuatu itu memang butuh usaha, tapi pada saat itu dilakukan setiap saat dan sering, itu menjadi pola kita, itu tidak ada suatu hal yang berat gitu loh, karena sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Jadi gini, kalau ditanya bisa nggak sih dari pagi sampai malam, kalau saya menerapkan di rumah, kalau disebut dengan pola makan sehat itu juga, itu adalah bagian dari style tadi ya Bu ya, bahwa kita menyiapkan makanan itu adalah di situ masak, di situ harus habis, sebisa mungkin tidak disimpan untuk makanan berikutnya. Jadi gini, makanan itu pasti mudah teroksidasi gitu, karena dia adalah benda hidup sebenarnya gitu loh. Dan pada saat kita makan dalam kondisi fresh, pertama hubungannya sama menu itu supaya kita nggak bosan, anak-anak nggak bosan kan, harus pagi, siang, malam harus beda. Itu udah penting ya, supaya meningkatkan keinginan makan yang baik gitu. Terus kemudian untuk pengolahannya, jadi kalau saya biasanya masak nasi itu di situ makan, di situ harus habis. Misalnya untuk makan siang, buat berapa porsi nih gitu. Oh, kita kebetulan saya di sini ada ibu saya, ibu kandung sama bapak mertua gitu ya. Jadi kita di rumah ada bertujuh nih gitu. Berarti satu hari itu untuk makan siang berapa, buat bertujuh berapa ya, berapa liter gitu. Itu jadi begitu masak, makan, habis. Begitu juga sayur gitu, sebisa mungkin kalau memang disajikannya bisa fresh begitu, cuman tumis-tumisan aja, misalnya disuruh makan di situ tumis gitu kalau ada waktu. Kalau enggak ya misalnya kayak di lodeh atau apa ya, sebelumnya harus kita siapkan ya, enggak mungkin setiap saat situ makan jadi kayak chef makan di resto, enggak juga gitu. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak sih supaya praktis pagi sampai malam tuh makan menunya sama? Kalau kami di rumah tidak, dan saya tidak menyarankan itu, karena makanan itu pasti bisa teroksidasi dan pada akhirnya nutrisi yang ada di dalam makanan itu jadi jelas hilang seperti itu kan, jadi percuma. Hanya kita mendapatkan rasa enaknya saja gitu, tapi kebutuhan nutrisi buat tubuh kita malah nggak dapet gitu, jadi kan sia-sia gitu. Cuman yang paling penting untuk masalah praktis di sini adalah ya harus menyiapkan daftar menu sih sebenarnya. Jadi kita ada bikin daftar menu dulu. Hari ini paling nggak harian dulu gitu ya, nggak harus belanja supermarket, di mbak-mbak di warung sayur juga ada gitu, atau kalau bisa mingguan. Jadi begitu kita mau belanja untuk satu minggu makanannya apa aja, itu bahan pangannya harus kita siapkan, jadi begitu mau masak udah ada gitu. Itu praktisnya di situ. Terus kemudian kalau memang ada mbak, manfaatkan mbak juga untuk bagaimana membantu kita gitu, karena saya yakin walaupun ibu-ibu di rumah kan juga kerja dari rumah, terus kemudian menyiapkan yang lain selain masak gitu kan ya. Jadi bagaimana mengatur waktu itu yang penting. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah Bu, bahwa memang semuanya itu berawal dari kerja keras dulu sih gitu. Kita jadikan ini menjadi sebuah pola, menjadi rutinitas. Tapi begitu udah jadi rutinitas, nggak ada yang susah kok gitu. Saya sendiri aja yang di sini masih kuliah, saya juga kerja ngurusin sekolah, ada kegiatan yang lain.
alhamdulillah masih bisa sempat di pagi hari itu menyiapkan anak-anak dan berkoordinasi dengan Mbak di rumah untuk siang bagaimana, nanti pas malam bagaimana makanannya gitu. Dan untuk malam sendiri maksimal banget makan tuh jam 8 malam, kalau bisa ya jam 6, jam 7 udah selesai gitu. Jadi seperti itu Bu Sinta. Baik, terima kasih Bu Nunun, banyak sekali ya kita dapat tips-tips ya untuk bisa menyiapkan makanan sehat untuk keluarga kita ya. Menarik sekali apa yang disampaikan. Mungkin untuk closing statement Bu Nunun bisa menyampaikan satu kalimat saja untuk penyemangat nih bagi sahabat cerdas semua untuk bisa berubah dan siap menyajikan makanan-makanan sehat dan memulai healthy lifestyle nih untuk keluarga ya. Satu kalimat singkat mungkin. Terima kasih Bu Nunun, silakan. Buat sahabat cerdas dimanapun berada, terutama nih para mama, kalian adalah garda terdepan untuk kesehatan keluarga. Jadi ayo, tidak ada yang sulit untuk melaksanakan pola makan sehat dan mengajarkan pendidikan kesehatan buat anak-anak kita di rumah, buat keluarga kita di rumah. Itu sangat mudah. Yang paling penting mau mulai dari sekarang, mulai dari sendiri, dan harus kita terapkan diri sendiri untuk memotivasi diri sendiri. Terima kasih, itu aja Bu Sinta dan teman-teman sahabat cerdas dari saya, mudah-mudahan manfaat ya. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Nunun yang sudah menyampaikan banyak hal ya. Semoga sahabat cerdas semua bisa mengambil hikmah dari pengalaman dan juga pembelajaran yang tadi disampaikan ya, untuk tetap semangat para mama-mama hebat untuk menyediakan menu makanan yang sehat dan mengajak putra-putri keluarga semua untuk bisa menyelenggarakan lifestyle ya, untuk bisa kita enjoy dalam kondisi pandemi ini, tetap sehat dan jangan lupa bahagia ya. Terima kasih sahabat cerdas semua, sampai bertemu lagi. Saya Bunda Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.